Pada persidangan pra-peradilan, Peggy Setiawan, penyidik Polda Jawa Barat justru memeriksa 2 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Penyidik melakukan tes psikologi terpidana untuk membuat diagnosis psikologis. Memilih tak hadir pada pemanggilan pra-peradilan Peggy Setiawan, penyidik Polda Jawa Barat pada Senin 24 Juni 2024 malah melanjutkan pemeriksaan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. 2 terpidana, Eko Ramadhani dan Jaya, menjalani pemeriksaan tes psikologi di Polda Jawa Barat. Terpidana Jaya menjalani pemeriksaan selama 6 jam, sementara terpidana Eko Ramadhani selama 3 jam. Keduanya diperiksa didampingi tim kuasa hukum. Setelah melakukan tes psikologi terhadap Eko dan Jaya, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat mengagendakan tes psikologi terhadap 4 terpidana lain dan pemeriksaan dugaan perintangan penyidikan terhadap Ibunda Saksi Teguh pada Rabu esok. Sempat dua-duanya masuk di ruangan pemeriksaan yang tadi dilakukan oleh saudara Jaya, antara Eko dan Jaya itu menjadi satu dari mulai 4:30 sampai akhir kita ini. Jadi itu yang dilakukan klarifikasi. Kita juga tadi sudah mohon izin kepada Kanit, namun demikian ya kita hormati beliau karena sama-sama penyidik tidak masuk di ruangan untuk pemeriksaan psikologi tadi. Sementara itu, pengacara para terpidana kasus Vina mengaku sulit untuk menemui salah satu terpidana atas nama Sudirman. Sudirman sulit ditemui sejak dipindahkan pada 21 Mei lalu dari Cirebon ke Bandung. Pihak lapas menyebut Sudirman sulit ditemui karena dipinjamkan dari lapas oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat. Kita belum ketemu, bagaimana kita mau bisa tanda tangan kuasa, kita nggak sampai hari ini belum bisa ketemu sama Sudirman. Padahal keluarganya, ibunya terutama sudah wanti-wanti sama kami bahwa tolonglah saya pengen ketemu Sudirman gitu, karena dia udah lama nggak ketemu sejak dibon oleh Polda tanggal 21 Mei yang lalu. Gitu, ya di samping pesan dari keluarga, tentu kita juga ingin ketemu dia, ya tentu saja sebagai salah satu wujud daripada kewajiban kami sebagai advokat untuk memberikan bantuan hukum. Gitu. Selain penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki, Polda Jawa Barat kini juga membuka penyelidikan baru terkait dugaan perintangan penyidikan. Namun, belum ada tersangka yang ditetapkan. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini dari penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Mapolda Jawa Barat. Vida, untuk saat ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda hingga Senin pekan depan. Lalu apakah ada informasi terkait dengan ketidakhadiran pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan perdana yang harusnya digelar kemarin? Ya, Juno, hingga saat ini masih belum ada keterangan ataupun statement dari pihak Polda Jabar terkait ketidakhadiran pihaknya di sidang peradilan atau sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan pada hari Senin lalu. Ini juga yang menjadi pertanyaan kami, awak media, Juno dan juga saudara, di mana kalau kita melihat sebetulnya sebelumnya pihak Ditreskrimum dari Polda Jabar, tepatnya ini adalah Biro Hukum dari Polda Jabar begitu ya, ini menyatakan siap untuk menghadapi sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan, di mana pihaknya ini menyebutkan bahwa telah menyiapkan tim hukum yang akan menghadapi sidang pra-peradilan yang akan dilaksanakan atau yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni lalu. Dan juga polisi ini juga sudah melimpahkan berkas perkara tersangka Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi begitu ya sejak tanggal 20 Juni lalu. Di mana kalau kita melihat dalam berkas perkara yang dilimpahkan ini sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa, tepatnya ada lebih dari 70 saksi yang diperiksa, di mana dari 70 saksi tersebut 18 saksi yang diperiksa ini memberikan atau dinilai memberikan keterangan yang kemudian memberatkan untuk tersangka Peggy Setiawan. Namun memang Juno dan juga saudara, hingga kini kami awak media ini masih belum mendapatkan respon baik itu dari Kabid Humas maupun dari Ditreskrimum Polda Jabar terkait apa kemudian alasan ketidakhadiran pihaknya di pra-peradilan Senin lalu. Ini tentunya
menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak, Juno dan juga saudara. Utamanya ini adalah dari kuasa hukum dan juga keluarga tersangka Peggy Setiawan, di mana mereka menilai bahwa ketidakhadiran pihak termohon yakni Polda Jabar pada pra-peradilan kemarin ini adalah sikap tidak profesional dari Polda Jabar, di mana seharusnya memang momen ini menjadi ajang pembuktian dari Polda Jabar jika memang bukti-bukti pidana yang mereka jadikan dasar penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini sudah kuat. Kalau kita menilik balik Juno dan juga saudara, alasan dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ini kemudian menggugat Polda Jabar terkait penetapan kliennya Peggy Setiawan sebagai tersangka, ini adalah karena mereka menilai bahwa bukti-bukti yang diberikan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar atas penetapan tersangka Peggy Setiawan sebagai orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, bahkan sebagai otak pelaku dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu, ini dinilai lemah. Karena kalau kita melihat selama ini Juno dan juga saudara, bukti-bukti yang diberikan atau dibuka oleh pihak penyidik terkait penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini adalah sebatas identitas diri, di mana ada rapot, akte kelahiran dan juga KTP, di mana pihak kuasa hukum Peggy Setiawan menilai jika memang ini kasus pembunuhan, seharusnya bukti penetapan tersangka seorang atas kasus pembunuhan ini berdasarkan scientific crime investigation, di mana itulah yang kemudian menjadi tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, dan tentunya diharapkannya dengan diundurnya sidang pra-peradilan ini ada kemungkinan Juno dan juga saudara, ini merupakan ada indikasi begitu ya dari pihak kuasa hukum yang menyebutkan bahwa ini ada indikasi bahwa Polda Jabar sebetulnya tengah mengulur waktu untuk melengkapi berkas yang saat ini atau sejak tanggal 20 Juni lalu sebetulnya sudah dilimpahkan ke Kejati Jabar begitu ya, dan berharap bahwa kejaksaan begitu ya ini bisa profesional dalam menangani kasus ini. Juno. Ya Vida, untuk kemarin ada 2 terpidana yang sudah divonis seumur hidup terkait dengan pembunuhan Vina dan Eki justru menjalani pemeriksaan tes psikologi. Lalu apa alasan dari pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan tes psikologi ini? Ya Juno, itu juga hal yang masih kami pertanyakan, baik itu kepada Polda Jabar maupun kuasa hukum dari kedua terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang kemarin ini menjalani tes pemeriksaan psikologi. Namun memang tim kuasa hukum ini menyebut bahwa tidak ada penjelasan dari penyidik untuk apa kemudian pemeriksaan psikologi terhadap klien mereka ini dilakukan. Dan yang menjadi pertanyaan juga Juno dan juga saudara, apakah kemudian pemeriksaan psikologi terpidana atau kedua terpidana Eko dan juga Jaya di hari Senin kemarin ini apakah berkaitan dengan perkara kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang melibatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, ataukah ini adalah perkara baru yang kalau kita melihat Juno dan juga saudara sebetulnya penyidik dari Ditreskrimum atau pihak Ditreskrimum Polda Jabar ini juga tengah membuka perkara baru penyelidikan perintangan penyidikan dari kasus Vina dan juga Eki. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan Juno, hari ini ada 4 terpidana seumur hidup dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki lainnya yang akan dipanggil untuk pemeriksaan psikologi oleh kemudian penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar, dan informasinya sejak pukul 9:30 tadi keempatnya ini sudah diberangkatkan dari Lapas Kebonwaru Bandung, dan hingga kini kami masih menunggu kedatangan baik itu dari keempat terpidana maupun kuasa hukum, dan nanti kami akan informasikan lebih lengkap Juno dan juga saudara bagaimana tes atau pemeriksaan psikologi yang dilakukan kepada 4 terpidana hari ini. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana hasil dari pemeriksaan tes psikologi terhadap para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dari Mapolda, Jawa Barat.